wanita yang sedang hamil tua, masih lembur di kantor untuk mengejar proyek. Setelah susah payah menarik investasi sebesar 3 miliar dolar, akhirnya berhasil menyelamatkan perusahaan. Namun di detik berikutnya dia justru dikhianati oleh perusahaan. Bonus 10 juta yang dijanjikan, hanya diberikan 200 dolar. Bahkan hasil proyeknya dirampas paksa oleh anak orang kaya. Meski wanita itu marah dan memprotes, bosnya malah dengan sombong berkata, sebagai karyawan lama, dia seharusnya belajar berkorban saat perusahaan kesulitan. Saat itulah wanita itu benar-benar melihat wajah asli sang bos. Namun kini anak dalam kandungannya ikut menjadi korban. Ternyata karena kelelahan dan paparan radiasi, anaknya lahir dengan penyakit serius. Dokter pun mengatakan, operasi butuh biaya setidaknya 3 juta dolar. Tapi saat anak orang kaya itu tahu, dia malah mengejek dan mencemooh, mengatakan semua itu adalah karma yang pantas didapat. Mendengar itu wanita itu marah dan langsung membanting papa namanya. Melihat itu bosnya malah menyuruhnya berhenti membuat keributan. Dengan dalih peduli, dia menurunkan jabatan wanita itu menjadi asisten. Melihat peluang promosi sudah pupus, wanita itu memutuskan tidak lagi mengejar posisi wakil direktur, tapi komisi proyek senilai 8 juta. Perusahaan harus membayarnya penuh. Namun saat menerima laporan pembagian, yang dia dapat hanyalah angka memalukan 200 dolar. Bos dan anak orang kaya itu malah senang bukan main. Tanpa tahu malu berkata, dia tak seharusnya memikirkan untung rugi pribadi, lalu memerintahkannya atas nama asisten, untuk menyerahkan seluruh proyek kepada anak orang kaya. Anak orang kaya itu jadi semakin sombong, bahkan dengan sengaja menjatuhkannya di depan umum. Rekan kerjanya yang tak tahan melihatnya, langsung ingin membela, tapi didorong kasar oleh anak orang kaya itu. Sementara wanita itu sudah sangat kecewa, namun dia tidak bisa menyerah. Karena anaknya masih terbaring sakit butuh 3 juta dolar untuk bertahan hidup. Dia pun menahan rasa malu dan memohon kepada bos, tapi yang didapat hanya hinaan kejam. Mendengar itu wanita itu akhirnya meledak, menuntut agar gaji dan bonus tahunan sebesar 1 juta segera dibayarkan. Namun dia malah diberitahu, bahwa gajinya hanya dibayar sesuai standar asisten yakni 2.500 dolar. Wanita itu tak tahan lagi, langsung mengumumkan pengunduran dirinya. Namun saat wanita itu berbalik hendak pergi, rekan kerja justru menghentikannya. Mereka berkata wanita itu selalu membantu mereka. Sekarang anaknya butuh biaya pengobatan. Mereka tidak bisa tinggal diam. Lalu semua pun mulai berdonasi secara sukarela. Namun anak orang kaya itu berkata, wanita itu bukan lagi bagian dari perusahaan. Uang yang dikumpulkan, semuanya adalah dana sosial milik perusahaan. Dia juga mengancam siapapun yang menentang akan langsung dipecat. Mendengar itu, para karyawan akhirnya melihat sifat asli bos mereka. Mereka pun bersatu mengecam, lebih baik keluar dari perusahaan seperti ini. Wanita itu pun dengan marah menyatakan perang pada dua orang itu. Namun bosnya malah tertawa dingin dan mengancam, akan menggunakan koneksi untuk memblokirnya dari seluruh industri, agar dia dan anaknya kelaparan di jalan. Di saat putus asa itu, muncul CEO wanita dari pihak investor. Dia langsung melihat kebohongan bos, dan mengatakan bahwa investasi 3 miliar hanya diakui atas nama wanita itu. Mendengar itu wanita itu langsung menceritakan semua ketidakadilan yang dialaminya. CEO wanita itu pun langsung marah besar. Namun anak orang kaya itu masih mencoba membela diri, mengaku bahwa proyek itu adalah hasil karyanya. Namun saat diminta untuk menjelaskan isi proyek, dia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat kedoknya terbongkar, CEO wanita itu langsung berkata dingin. Wanita itu dulu hanya butuh 5 menit untuk menjelaskan semua detail dengan jelas. Lalu dengan tegas mengatakan, kontrak akan ditandatangani atau tidak, sepenuhnya ditentukan oleh wanita itu. Mendengar itu bos langsung panik, segera menunjukkan surat perjanjian yang telah ditandatangani, di mana tertulis jelas bahwa pihak yang melanggar akan didenda 100 juta dolar.